Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita surat As-Saffat. Surat yang ke-37. Masuk kepada ayat yang ke-27. As-Saffat surat yang ke-37, ayat yang ke-27, halaman 447. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu bal lam takunu mu'minin. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladha'iqun. Fa'awainakum inna kunna ghawin. Fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Ayat yang lalu sekedar untuk mengingatkan bahwa nanti tepatnya di hari kiamat itu ketika berada di mahsyar, orang-orang yang tidak beriman mereka dikumpulkan satu sama lain, lalu diperintahkan kepada malaikat untuk menunjukkan kepada mereka jalan yang akan mereka lalui, itu jalan menuju jahim. Kemudian setelah itu mereka ditanya, ma lakum la tanasarun. Kenapa hari ini kamu tidak saling membantu, tidak saling tolong menolong sebagaimana di dunia? Di dunia mereka yang tidak beriman atau yang kafir satu sama lain kan bantu-membantu, tolong-menolong dalam kekafiran, dalam menentang kebatilan, dalam menolak kebenaran, bersatu. Tiba di hari nanti, hari itu kenapa kalian tidak tolong-menolong? Padahal dulu kalian tolong-menolong bersama satu sama lain. Bahkan di hari itu mereka telah menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Mereka hanya menerima keputusan. Kira-kira itu kajian lampau. Sekarang kita lanjutkan. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Ayat 7. Aqbala menghadap, ba'duhum sebahagian mereka, ila ba'din, ba'duhum 'ala ba'din, kepada sebagian yang lain, yatasaalun, mereka itu saling berbantahan atau saling bertanya. Kita pahami ini dulu. Nanti tiba di situ mereka satu sama lain ketika mereka dihimpun dan dikumpul,
bersama pasangan-pasangan mereka sebagaimana yang lampau, bersama pasangan-pasangan mereka, konco-konco mereka atau orang-orang yang sama dengan mereka, orang kafir atau orang tidak beriman. Lalu mereka itu satu sama lain. Aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Satu sama lain saling menghadap. Ketika itu mereka saling berbantah. Dipahami oleh para ulama, yatasa'al itu saling tanya bertanya. Arti tanya bertanya, satu sama lain menanya. Kenapa kalian bagana begini dulu di atas dunia? Kalau bahasa awak, kalau tidak gara-gara kalian kami tidak tekihku. Lalu timbul perdebatan, timbul perbantahan, timbul khusumat. Ketika itu mereka yang memang tidak beriman kepada hari akhirat, tidak yakin, mereka akan disatukan itu, dikumpulkan, dihimpun dengan azwaj. Azwaj itu bisa pasangan hidup, bisa kawan-kawan, bisa teman-teman, bisa pendukung dan pendamping, bisa pengikut, pokoknya orang yang samalah. Ketika itu saling tuding-menuding, saling salah menyalahkan, saling berbantah, saling berdebat satu sama lain. Kenapa? Mengapa? Kenapa kalian begini dulu? Mengapa kalian begini? Nanti di akhirat mereka justru saling tuding, saling membantah. Segala macam pertemanan, segala macam sahabat, konco, join, ketika itu satu sama lain jadi musuh. Al-akhila yawma izin, pertemanan pada hari itu atau konco satu sama lain ketika hari itu saling bermusuhan. Al-akhila yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Surah Az-Zukhruf dinyatakan dalam surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 67 bahwa al-akhila, teman-teman karib, teman-teman dekat, bahasa kitanya konco, yang begitu erat, begitu kental. Pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari mahsyar itu, satu sama lain menjadi musuh. Karena pertemanan, persahabatan, perkongsian atas nama apapun di dunia ini, kalau itu tidak didasarkan kepada kebaikan, apalagi didasarkan kepada keimanan, maka semuanya nanti satu sama lain saling menuding, saling menyalahkan, saling bermusuhan. Karena perkoncoan, perkongsian, pertemanan, persahabatan itu di atas dunia, mereka ikat hanyalah untuk kepentingan dunia, apalagi jelas-jelas untuk kebatilan, apalagi jelas-jelas untuk permusuhan kepada kebenaran. Nanti mereka saling bermusuhan pula. Bantu-membantu tidak ada, bahkan saling nuding satu sama lain. Itulah surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 67. Ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kecuali pertemanan yang dijalin oleh orang bertakwa. Pertemanan orang bertakwa itu langgeng sampai ke surga, bahkan saling cari-mencari malahan. Dengan demikian, apapun namanya yang namanya pertemanan hari ini, atas nama ikatan lah, himpunan, yayasan, perserikatan, organisasi, apalagi, buatlah semuanya. Kalau itu dasarnya atas kepentingan duniawi saja, tidak ada dilandaskan atas kebaikan, apalagi tidak ada landasannya atas keimanan, persaudaraan sesama Islam,
Ini nanti yang mereka sesali. Kenapa saya mengambil Sanud jadi teman? Dalam surah Al-Furqan ini yang disesali. Andaikan saya tidak menjadikan Sanud teman. Surah Al-Furqan itu, tidak usah kita balik ayatnya. Jadi kalau kita kembali kepada surat As-Saffat tadi, yatasaalun, mereka saling berbantah, saling tuding-menuding, saling salah menyalahkan satu sama lain, dan masing-masing sama-sama membela diri. Bahkan menyalahkan orang lain. Padahal di dunia dulu mereka sering bersatu padu ya, hebat, pakai seragam malah, pakai atribut, pakai lambang-lambang. Pokoknya itulah semangat. Di akhirat tidak ada itu habis, tidak ada habis. Yang ada cuma satu sama lain menjadi musuh, itu yang ada. Itu gambaran ya di ayat yang ke-8. Kemudian ayat selanjutnya, qalu, berkata mereka, innakum, sesungguhnya kamu, kuntum, adalah kamu dulu, ta'tunana 'anil yamin. Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam kitab tafsirnya, antara lain, ini perkataan orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada setan-setan, kepada jin-jin. Ayat yang sebentar ini, innakum kuntum ta'tuna 'anil yamin, sesungguhnya kalian datang kepada kami di arah kanan. Ini perkataan si kafir kepada setan-setan. Yang kedua, memahami adalah perkataan pengikut kepada yang diikuti. Karena para pengikut menyalahkan orang-orang yang diikutinya, karena mereka lah yang menyesatkan, menggelincirkan, mengajak dengan berbagai macam cara. Jadi berkata mereka kepada siapa? Kepada pemimpin mereka. Yang pertama tadi, orang-orang kafir berkata kepada setan-setan atau kepada jin-jin yang telah menipu mereka. Kedua-duanya kita pakai. Qalu, sesungguhnya kamu, kalian, innakum, sesungguhnya kamu, atau kalian, kuntum. Kuntum adalah kamu dulu di atas dunia. Ta'tunana, kalian datang kepada kami, anil yamin, dari kanan, yamin kanan. Ada sekian penafsiran para ulama, antara lain, kanan itu dipakaikan untuk yang baik-baik, selalu disebut yang baik-baik kanan, bahkan namanya golongan kanan, ashabul yamin, ashabul maimanah. Bahkan kitab catatan yang baik-baik disebut dengan kanan. Di kanan lambang kebaikan. Di ayat ini memahami kata yang mengikut kepada yang diikut, kata anak buah kepada bos, kata rakyat kepada pemimpin yang sama-sama berada dalam kesesatan. Kata mereka, innakum ta'tunana 'anil yamin. Pemahamannya salah satunya, kalian dulu datang dari arah kanan. Kanan itu kebenaran. Lalu kalian hiasi kebenaran itu menjadi kebatilan, dan sebaliknya kebatilan menjadi kebenaran. Dengan berbagai macam propaganda cara, kalian dulu datang kepada kami
mengatakan bagaimana begini sehingga kami menyimpang, sehingga kami sesat, sehingga kami salah. Karena kalian pemimpin kami, tentu kami percaya saja. Itu makna pertama tentang yamin, kanan, baik, benar. Yang lain memahami dari kanan itu datang membawa agama, ad-din. Mereka jelek-jelekkan agama, syariat, pas seperti sekarang. Mereka lecehkan, mereka jelek-jelekkan, mereka anggap remeh, mereka katakan ini tidak sesuai dengan ini, itu, bertentangan dengan HAM seterusnya. Sehingga kami di atas dunia itu tergoda, tertipu, terpedaya, terperturutkan. Kalian dulu, karena pandainya kalian bujuk Jelayu. Kemarin saya datang tamu ke rumah dari Dumai. Dia dosen dan pengacara. Bicaranya agak mirip kepada ini, bahwa di negara kita ini sekarang orang betul-betul tidak senang, jelek di mata mereka syariat ini. Dan berbagai macam cara mereka ingin menganggap syariat ini salah, jahat, keji. Ditampil-tampilkanlah yang menyebabkan orang lain salah paham sehingga benci kepada syariat, benci kepada Islam. Sehingga dibuatlah konten-konten orang-orang berjilbab yang mengajarkan yang salah-salah. Gambaran seperti itu. Begitu juga di dunia, dianggap teroris ini. Jadi kalian atas dunia dulu datang kepada kami daripada agama. Kalian rusakkan agama, kalian rusakkan pemahaman kami terhadap agama. Sehingga kami si awam ini memang seperti itu anggapan. Syariat ini tidak cocok, agama ini menghambat. Kalau bahasanya agama ini candu namanya. Agama ini mengekang, kejam lah, dan berbagai macam cara lah. Ini ta'tunana anil yamin namanya. Yamin itu agama, syariat. Kata siapa? Kata pengikut kepada yang diikut. Dalam surat Saba nanti ketemu. Surat Saba surat ke-34 ayat 31. Wa qala alladziina kafaru. Surat Saba. Dalam surat Saba ayat ke-31. Memang begitu bunyinya. Itu walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul. Intinya bahwa nanti ketika engkau lihat alangkah mengerikan ketika orang-orang zalim itu mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain, arti mengembalikan perkataan itu saling menyalahkan, menuding. Kau gara-gara kalian begini, tuding menuding. Iyarji'u, mereka mengembalikan kepada sebagian lain perkataan. Di sana nanti mereka berbantah, berdebat. Di dunia mereka satu toh, sadan tiang sacio, untuk menyalahkan kebenaran. Tapi dia kira nanti mereka membantah, saling mendebat, saling menyalahkan. Itulah salah satu di antara makna innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Jadi yamin situ kanan, tapi mana kanan? Kalian datang daripada kebenaran, kalian salahkan kebenaran, dan kalian anggap, kalian hiasi kebatilan menjadi
kebenaran. Atau sebaliknya, datang daripada arah agama, dibikin kita rancu, dibikin kita ragu kepada agama sendiri, sehingga kita ikut-ikutan menganggap agama ini tidak benar. Maka terperosoklah. Itu makna yang kedua lah setentangan innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Dan banyak lagi pemaham, tapi intinya sama, bahwa orang-orang kafir menyalahkan setan. Setan kan nampak nanti di akhirat, jin nampak nanti. Pengikut menyalahkan pemimpin, dan sebaliknya, jawaban pemimpin, jawaban orang yang diikuti, qalu bal lam takunu mu'minin. Itu jawaban mereka. Qalu bal lam takunu mu'minin. Ini yang dituding, yang dituding, yang disalahkan, yang ditonjok-tonjok, yang diumpat, yang dicaci maki. Karena mereka nanti saling memaki, saling menyalahkan. Itu tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka menjawab, bal, bahkan yang sebenarnya itu adalah lam takunu mu'minin. Kamu dulu tidak menjadi orang mukmin. Ini pembelaan daripada pemimpin tokoh-tokoh atau orang-orang yang diikut. Apa ini? Dijelaskan bahwa justru kalian dulu yang sebenarnya kalian itu tidak beriman, lah cenderung juga kepada kesesatan. Kalian memang lemah juga dalam agama dulu. Kalian juga tidak paham juga dengan syariat dulu. Dan kami tinggal mengajaknya. Artinya memang kalian dikatakan beriman? Tidak. Lam takunu. Lam takun, lam tidak. Lam itu kan tidak. Takunu adalah kamu tidak beriman, atau tidak mau beriman, atau tidak mau mengikuti keimanan. Karena kalian memang begitu lemah dulu, ya gampang sajalah kami. Faktor utamanya bukan kesalahan kami, kalian salah. Ini balas dari tokoh dan pemimpin. Sama lah kita. Kita ini diberi akal. Akal. Tidak boleh mengikut tanpa kita tahu. Itu makanya tidak boleh taklid. Tiba di agama, tiba di ibadah, tidak boleh taklid. Yang boleh kita ittiba, mengikuti karena tahu apa yang diikuti. Kita ikuti ulama kita karena kita tahu. Kita tahu apa yang disampaikan itu, tahu gitu, benar. Kita ikuti. Yang tidak boleh mengikuti saja tanpa berpikir. Namanya taklid. Pokoknya, kalau sudah pokoknya kalau beliau mengatakan, sudah kita percaya saja, tanpa lagi menganalisa, memikirkan. Tentu begitu juga dalam kesesatan, dalam kebatilan. Masing-masing kita kan diberi akal. Dan beberapa kali dalam Quran disuruh kita memikirkan. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala tatadzakkarun, kan disuruh kita memikirkan. Tidak boleh kita tidak berilmu, harus berilmu. Tidak boleh taklid. Tidak boleh seperti kabau dia tuai duang. Tidak boleh. Karena kita punya akal. Tapi tidak boleh kita memperturutkan akal kita, atau kita akal-akali ajaran agama. Tidak boleh. Ini berdasarkan wahyu. Jadi kembali kita tadi, pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, ia membela diri. Mereka tidak mau bela disalahan. Dalam ayat beberapa kali disebutkan perdebatan itu. Berkali-kali disebutkan. Saling tuding, saling menyalahkan. Ya intinya sama.
antara pengikut dengan yang diikut, saling tuding menuding, salah menyalahkan, caci mencaci. Namanya bermusuhan kan, adu. Masing-masing teman, masing-masing kawan saja sudah menjadi musuh. Mari sejenak kita gambarkan di dunia ini. Kan banyak yang namanya engko, wah, tahu engko? Engko namanya. Ko atas nama Allah kini namanya engko. Engko semangat, kompak, yes, salam apa namanya? Salam. Mandu macam pokoknya lah. Banyak agamanya. Ada acara ini, pertemuan ini, dalam rangka konsolidasi, macam-macam lah. Kalau itu untuk kebatilan, kalau itu hanya untuk kepentingan dunia yang tidak sedikit pun ada kebaikannya, nanti pecah kongsi itu. Nanti dia kira mereka saling tuding menuding. Jadi kalau kau berteman, kalau kau kelompok, kalau kau masuk ikatan, himpunan, organisasi, yayasan apapun, jadilah kau masuk. Sebab kita tidak bisa hidup seorang kan? Harus berkumpul. Tapi jadi kita kau masuk gini. Bahkan kelompok-kelompok, golong-golong yang mengatasnamakan agama sendiri pun ada juga yang tidak tepat kan. Kelompok pengajian, kelompok majlis-majlis. Kece orang-orang yang capek tagoda terayuku ibu-ibu. Kalau lah santiang orang bicara, hebatnya wala kelompok lu syukur. Tanpa menganalisa dulu kelompok pengajian kau benar apa enggak. Jadi orang TV bagaimana begini lah satu lagi tahu misalnya. Jadi orang goyang-goyang lah goyang lu rencak sini aja. Buru-uru. Jadi kali uru-uru kau jaleh. Jadi kelompok apapun, golongan apapun, ikatan apapun, himpunan apapun, kalau nanti tidak diikat atas dasar keimanan, ketakwaan, nanti pecah. Saling menunjuk, saling menuding, saling menyalahkan. Kalau bahasa saling tulah-tulah. Tulah. Pemimpinnya disalahkan, tokoh yang disalahkan, ketua yang disalahkan, dia bela diri. Dari kalian, sebenarnya kalian tidak ingin beriman kan? Tidak lo kuat iman kalian di dunia dulu. Kalau kuat iman kalian, tak mau kalian saja. Itu caranya bela diri. Kan ayat 9 bunyinya begitu. Balam takunu mu'minin. Bahkan yang sebenarnya kamu itu lam tidak adalah kamu itu mau beriman atau beriman. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan. Ayat 30. Wa ma kana lana 'alaikum, ayat 30. Wa ma kana, dan tidak adalah bagi kami alaikum atas kamu itu min sultan, sedikit pun sultan, sedikit pun kesultan, sedikit pun kemampuan, kekuasaan. Sama dengan jawaban iblis ini. Apa dalam kalau iblis mengatakan di atas dunia dulu saya tidak punya kekuasaan, saya hanya mengajak-ngajak saja. Nanti kan di neraka kan penghuni neraka menuding-nuding menyalahkan iblis. Surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7. Penghuni neraka nanti kan menunjuk-nunjuk si iblis. Nampaklah iblis, sana nampak. Oh, pada antu bulau kedua ke itu mungkin. Bulau. Nyasi awak bagaimana begini. Jadi kata si setan itu ayat 22 ya sesat. Ayat 22 surat Ibrahim surat ke-14. Halaman 258 Ibrahim surat ke-14 ayat 22 halaman 258.
Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkatalah si setan ini maksudnya iblis. Lamma tatkala qudiyal amal, perkara hisab sudah diselesaikan. Qudiya telah diselesaikan. Katanya, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Dulu Allah telah menjanjikan kepada kamu semua wa'dal haq, janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan wa'adtu, aku juga menjanjikan kepada kamu janji-janji, berbagai macam janji. Fa akhlaftukum, tapi aku mengingkari, aku menyalahi janjiku dan tidak aku tepati janjiku, karena aku hanya berjanji-janji saja. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, ini dia. Wa ma kana, dan tidak ada bagiku atas kamu sedikit pun kekuasaan. Illa an da'autukum, melainkan hanya sekedar untuk da'autu, aku mendakwahi kamu, mengajak kamu. Tapi masalahnya fastajabtum li, kamu mengijabahi, memperkenalkan panggilanku. Tidak pernah aku ancamkan, aku tembak. Iblis kata, saya tidak pernah mengancam kamu. Saya ikat, tidak saya tembak, tidak saya penjarakan, tidak ada iblis. Saya hanya mengajak saja, menyuruh saja, kepandai dia bela diri. Ya, aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya kekuasaan. Aku hanya pandai memujuk, merayu, menggoda, menipu, memperdaya, mengajak. Masalahnya kalian percaya? Kalian percaya? Kalian percaya? Fastajabtum, kalian ijabahi, kalian kabulkan, kalian percaya dengan bujukanku. Intinya Allah sudah mengingatkan, saya ini musuhmu. Berarti salah itu jangan saya salahkan. Iblis bela diri pula dia. Dan tidak mau disalahkan. Untuk itu fala talumuni, fala, maka janganlah talumuni, kalian mencela-celaku, mencaci-caciku. Fala talumuni, maka janganlah talumuni, talum, kalian mencaciku, mencelaku. Walumu ampusaku, caci saja olehmu, cela saja olehmu dirimu sendiri, kalian salah. Dan salah. Wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Sekarang aku tidak dapat membantu, musrikhi, menyelamatkan, membantu kamu, dan tidak pula kamu bisa menyelamatkan, membantuku. Begitu seterusnya ayat. Jadi setan yang dituding pun jelas dia setan. Dajjal itu kerajonnya, ini tidak mau disalahkan. Tidak mau dia disalahkan. Bisa dia disalahkan. Kalian yang salah aja. Kalian mau rayu, digoda, dibujuk. Tidak ada punya kekuasaan apa-apa. Tidak punya kekuatan. Tidak bisa memenjarakan kalian. Menembak ini bisa. Ini perdebatan, pertengkaran. Sehingga ketika setan berdebat dengan pengikut-pengikutnya di akhirat, akhirnya dikatakan la takhtasimu ladai. Kata Allah dalam surah Qaf, kalian jangan berdebat, jangan bertengkar. Jangan berdebat, jangan bertengkar hari ini. Itu keputusan akhirnya. Pemimpin yang disalahkan, ketua yang disalahkan, atau orang yang diikut yang disalahkan, mereka juga punya pembelaan, tidak mau pula disalahkan. Nah, salah satu mereka tidak mau disalahkan, ini dia, saya tidak punya kekuasaan. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan. Wa ma kana, dan tidak ada bagi kami atas kamu sedikit pun sultan. Min sultan itu sedikit pun kekuasaan tidak bisa. Kata yang diikut,
Kami hanya menyeru, mengajak. Taruhlah kalian tuding kami datang dari arah kanan. Kami hiasi dulu begini kebatilan sehingga jadi menjadi kebenaran, atau kebenaran menjadi salah di matamu. Atau kami katakan agama ini begini dulu, syariat ini begini, Quran ini begini. Kan kalian saya yang percaya. Kami tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan untuk mengapa-ngapakan kalian. Kami hanya menyeru-nyeru. Itu pembelaannya. Jadi nampaknya intinya bahwa masing-masing membela diri, dan masing-masing saling menuding dan menyalahkan, dan masing-masing orang akan menyesali apa yang disesali? Karena salah pilih teman, salah pilih kawan, salah pilih orang yang akan diikut, sehingga mereka mengatakan di akhirat menyesal. Itu ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani, wahai celaka aku, sekiranya dulu di atas dunia aku tidak menjadikan sipulanku si Anu menjadi teman. Surat Furqan ayat 22, surat Furqan ayat 28 ya. Menyesal aku, kenapa aku mengambil atau menjadikan si fulan menjadi teman. Itu karena mereka telah menyesatkan, telah menjerumuskan, telah memujuk, telah merayu dulu. Si fulan itu ada yang mengatakan syaitan, ada yang mengatakan fulan itu siapa saja yang menyesatkan. Maka masing-masing orang nanti menyesali karena dia salah pilih teman. Kalau bahasa wakna, yo nangka jadikan kawanku orang dan elok-elok lah. Nangka mengajak kita dengan baik, mengingatkan kita. Jangan sampai terbalik lah, tapi kawan yang baik, biko wak salah-salahannya, cari wak. Kalau orang ko wak tentu sempurna, tidak mungkin. Yo kadang-kadang mentul kawan. Salah orang tu kadang sekali salahnya. Itu nak kesepuan salah. Larape kawan yang elok, kawan yang rancak. Salah tu biasanya orang. Kalau disalahnya kita bertenggok, tidak dapat kawan wak. Jadi kalau dapat orang baik, orang elok, banyak kebaikannya, banyak kelok perkawaninya. Salah ini peluan betul. Tapi mencari orang sempurna tidak mungkin. Mencari guru yang sempurna tidak usah guru. Tidak ada guru ku yang komplit ilmunya. Tidak ada guru ku yang lengkap ibadahnya. Jadi intinya bertemanlah, berkawanlah, masuk kelompok lah, masuk golongan lah. Tapi yang kami mengajak kita untuk yang baik, supaya nanti kita jangan menyalahkan orang. Ini kan awak yang salah. Kan ya wailata ayat 28 surat Furqan, ya wailata, wahai celaka aku, laitani, andaikan dulu aku tidak menjadikan si Anu menjadi teman, tentu saya tidak akan mengalami nasib seperti ini di akhirat. Kau wak lamun saji ku lelo kau coba carai. Apisah no carai jan. Ada orang yang musuhi guru. Raski alamu bakawan, itu musuhi. Itu tidak kesapuan saya, itu membunuh saya. Oh, salah mana. Gara-gara kelas ya. Kelas gitu. Kemana kita cari orang yang selok guru? Itu balik kita kaji pangka supaya kita jangan masuk orang yang menyesal kena salah pilih. Besok kan milih ya, besok kan milih ya. Salah pilih, ya hati-hatilah.
milih teman, milih kawan, milih kelompok, milih golongan dan segala macam. Hati-hati. Jangan hanya kepentingan dunia saja, nanti akan kita sesali di akhirat. Bal kuntum qauman taghin. Kita lihat. Bal kuntum qauman taghin. Bahkan yang sebenarnya itu kata pemimpin tadi. Kata tokoh-tokoh. Kuntum, kamu itu. Bal kuntum, bahkan sebenarnya kamu itu adalah kaum yang taghin. Ayat 30. Qauman taghin, kalian itu orang-orang yang sesat, melampaui batas. Ya. Bal, memang kalian itu orang sesat. Taghin itu kan melampaui batas. Kenapa? Di mana kalian sasenya? Karena kalianlah jaleh, kami salah, kalian ikuti. Anan taghin taga. Taga itu melampaui batasan. Tagan. Kebudaya melimpah itu taga namanya. Melimpah ia taga. Karena orang yang melimpah pasti melampaui batas. Taga. Orang kalau perangannya melimpah, melampaui batas-batas aturan kebenaran, taga. Jika bal kuntum qauman taghin, yang sebenarnya kamu itu memang kaum yang taghin. Kenapa kalian dikatakan kaum yang taghin? Karena memang kalian itu memang sudah ada kecenderungan untuk itu. Lalu kami dakwahi, kami ajak, kami seru kalian. Amuasnya kalian jawab. Istajabtum lana wattaba'tumuna. Dek kalianlah ada kecenderungan untuk kesalahan, untuk kebatilan. Ketika kami datang mengajukan program ya, membeberkan ini lah, istajabtum lana. Kalian perkenankan seruan kami. Fattaba'tumuna, kalian ikuti kami. Jadi kami tidak bisa disalahan total. Iko gambaran nanti di akhirat. Intinya ketika mereka dikumpulkan. Nah, kita kaji ke petang. Ketika mereka dikumpulkan bersama dengan azwat, konco-konco, pasangan-pasangan mereka. Kaji ke petang supaya nak dapat kesimpulannya. Bahkan mereka juga dikumpulkan bersama dengan sembahan-sembahan mereka atau apa yang mereka sembah. Wahsyurul ladina zalamu wa azwajahum ma kanu ya'budun, ayat 22. Lalu diperintahkan malaikat, arahkan mereka menuju jahim. Bukan masukkan, arahkan, tunjukkan jalan. Kalian ke sini nanti. Arah kalian sudah dikumpulan. Nah, jalan kalian nanti ke sana. Arah kalian ke sana nanti. Masih dikumpulan. Lalu ditahan di tempat situ. Waqifuhum, ditahan lalu ditanya mereka. Kemudian dicemeh, dijelekkan mereka, dihinakan mereka. Kenapa kalian sekarang tidak bantu-membantu lagi? Tolong-menolong lagi? Yes, okay, mana lagi? Kenapa? Ketika mereka ditahan, dikumpulkan, mereka dengan konco-konco, konti-konti, dengan pasangan-pasangan yang sesuai, bahkan dengan apa saja yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah itu diwujudkan berbentuk. Berbentuk. Dikumpulkan. Lalu diperintah malaikat menunjukkan jalan yang kita tempuhnya. Itu jalan menuju arah saya. Kan dikumpulan, kalian nanti ke sini nah. Tuh, pasinan tuh. Ngeri itu. Kejahim nunggunya. Lalu ditahan di situ, waqifu, ditahan. Kemudian ditanyakan ke mereka, "Bagaimana kalian kini kok tidak bisa tolong menolong, membantu?"
Dulu barisan tiang kalian. Itu yang lampau. Ketika itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka hanya menuding, salah menyalahkan. Masing-masingnya mempertahankan argumen pendapat masing-masing, membela diri masing-masing. Ya intinya mereka bertengkar, berdebat, caci mencaci, bermusuhan satu sama lain, saling menyalahkan ketika itu. Ikut suasana nanti ketika dikumpulkan di akhirat. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang konco Jawa, lalu tunjukkan jalan. Kumpul sekuang, awak ke situ wahnya. Kemana ke situ tuh? Ke Jahim. Itulah. Selesai, Pak. Di dunia kan kumpul enggak? Oi, kumpul. Kumpul, kemudian setelah kumpul, tunjuk jalan. Kumpul awak adalah situ. Kau bagi nak suka kumpul orang di dunia kau. Kan cok nunjuk orang dah. Kerja awak sini nah. Nanti dia kira suasananya kira-kira itulah gambaran dikumpul. Tidak ke surga, dia arah ke Jahim. Ketika itulah mereka saling bertengkar, berdebat macam-macam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Mudah-mudahan kita dikumpulan, ditunjukkan jalan ke surga. Ditunjukkan jalan ke surga. Amin. Amin. Sekian yang bisa kita sampaikan pagi ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.